Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1641. Siyun, apa yang sedang kamu lakukan? Tindakan mengejutkan dari wanita berpakaian putih itu membuat ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua tidak dapat mempercayainya. Bagaimana dia bisa menyerang Xiao Chen? Ini. Bahkan semua orang di Liga Tiandao, termasuk Lian Feixiang, terkejut dan ragu-ragu sejenak. Putra kegelapan adalah sumber bencana dan tidak boleh ditoleransi. Suara perempuan bergaun putih itu begitu halus dan tak nyata, dingin dan acuh tak acuh, serta jauh dari dunia. Ia jelas dekat, namun terasa jauh. Kau benar. Ketika dihadapkan pada kebaikan yang lebih besar, bagaimana kita bisa mempertimbangkan perasaan pribadi? Lian Feixiang langsung mengerti. Dia sangat gembira karena Xia Xiyun memiliki kesadaran seperti itu. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Hati surgawi yang rapuh dan putra kegelapan saling eksklusif. Mungkin di posisi lain, mereka bisa saja saling memihak, tetapi dalam menghadapi misi dan tanggung jawab, perasaan pribadi tidaklah penting. Dia selalu ingin mengajarkan kebenaran ini pada Xia Xiyun, tetapi hari ini Xia Xiyunlah yang menunjukkannya padanya, membuatnya merasa lega dan terbangun. Xiyun, apa yang kau bicarakan? Dia Xiao Chen. Ye Yufei tak percaya Xia Xiyun bisa mengatakan hal seperti itu, dan hendak bergegas keluar. Namun, wanita berbaju putih itu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah jurang spasial muncul, memisahkan Ye Yufei dari yang lain. Sekuat apapun ia berlari atau terbang, ia tak dapat menyeberangi jurang itu. Siyun, apa kamu gila? Meng Qing ikut memarahi, nadanya penuh amarah dan kebingungan. Namun, wanita berbaju putih itu tidak lagi memperhatikan mereka dan tidak peduli lagi. Niat membunuhnya tertuju pada Xiao Chen. Dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan, untuk memecahkan sumber bencana. Ini takdirnya, dan tidak dapat diubah. Xiao Chen, yang tubuhnya tertusuk pedang suci, tertegun sejenak sebelum tatapannya berubah dingin dan tajam. Ia menatap wanita bergaun putih itu dan berkata, kau ingin membunuhku dengan cara yang begitu hina. Kekuatanmu belum sempurna. Cukup untuk membunuhmu. Kata wanita bergaun putih itu. Hah. Xiao Chen mencibir, mengulurkan tangannya dan meraih pedang yang tertancap di tubuhnya, mencoba mencabutnya. Tertawa. Tiba-tiba, pedang itu memancarkan energi aneh, yang membuat Xiao Chen merasa seperti tersengat listrik, dan kekuatannya sementara tidak terkendali. Dalam benaknya, senyum jahat yang dapat memutarbalikkan jiwa seseorang muncul kembali, dan kekuatan paling jahat memenuhi seluruh tubuhnya. Itu terjadi tepat pada saat ini. Xiao Chen mengerutkan kening. Kesempatan yang ditunggu-tunggunya sejak lama akhirnya datang juga saat ini, namun kesempatan itu salah. Melihat ini, wanita bergaun putih itu berkata dengan suara dingin, pedang ini adalah pedang Hao Tian Sanwu. Pedang ini mengandung kekuatan paling murni dan suci di dunia, yang mampu menahan segala kejahatan dan kegelapan. Dan pedang ini hanya bisa digerakkan oleh kekuatan hati surgawi Dao yang indah. Jika kau bisa memulihkan ingatanmu, kau akan tahu bahwa kau telah mati di tangan pedang ini di puncak kekuatanmu, jadi kau tak akan bisa melepaskan diri darinya. Raja Iblis yang tak terkalahkan menatap Xiao Chen yang ingin menghunus pedangnya namun akhirnya melepaskannya, dan menyetujui perkataan wanita berpakaian putih itu. Kekuatan Xiao Chen memang terkekang dan dia tidak bisa bergerak. Ini seharusnya menjadi periode terlemah. Mungkin ini kesempatan terbaik. Pikiran sang Raja Iblis yang tak terkalahkan berubah seketika. Awalnya dia punya dua pilihan, menyambut Xiao Chen dengan hormat atau membunuh Xiao Chen sepenuhnya. Lagi pula, dalam benaknya, leluhur iblis adalah satu-satunya makhluk tertinggi di dunia gelap. Jika Xiao Chen kembali, itu mungkin mengancam posisi leluhur iblis. Sebelumnya, karena Xiao Chen terlalu kuat, ia terpaksa menyerah di bawah intimidasi Xiao Chen. Tapi sekarang, begitu pikiran itu terlintas di benaknya, sang Raja Iblis tak terkalahkan segera mengambil keputusan, meningkatkan kekuatan sihirnya hingga batas maksimal, dan menyerang Xiao Chen dari belakang dengan telapak tangan yang ganas. Mati. Serangan telapak tangan Raja Iblis tak terkalahkan sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang hampir seperti dewa. Kemanapun serangan itu menyambar, semua aturan hancur. Dalam sekejap, benda itu mengenai punggung Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen yang tengah memikirkan sesuatu, tiba-tiba tersadar kembali. Lupakan. Sambil mendesah, seolah sudah bulat hatinya, dia mengayunkan tombak Pluto Sura di tangannya, dan kekuatan jahat pun meledak. Peng! Saat telapak tangan ganas sang Raja Iblis tak terkalahkan tiba, tombak Xiao Chen mengangkatnya dan memakukannya ke dalam kehampaan. Menambah luka demi luka, sang Raja Iblis tak terkalahkan benar-benar roboh kali ini, kekuatan dan napasnya melemah dengan cepat. Mengapa kamu masih bisa mengerahkan kekuatan seperti itu? Wanita berpakaian putih itu jelas sedikit terkejut. Pedang Hao Tianzan ditusukkan ke tubuh Xiao Chen. Logikanya, pedang itu seharusnya mampu sepenuhnya menekan kekuatan Xiao Chen. Fakta bahwa Xiao Chen tidak bisa mencabut pedang itu barusan adalah buktinya. Namun dia baru saja menembak Undefeated Demon Lord dengan tombaknya, dan jelas mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, sungguh aneh. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan menjawab banyak keraguan. Setelah menjatuhkan Raja Iblis tak terkalahkan, ia sekali lagi mengayunkan tombak jahatnya dan menyerang pasukan iblis. Sama seperti ketika Xiao Chen melepaskan tembakan ke-8 Raja Iblis yang tak terkalahkan sebelumnya, tembakan ini langsung menyapu puluhan juta prajurit iblis tanpa pandang bulu.
Ledakan. Suatu adegan yang menggugah mata semua orang terjadi. Setan tingkat rendah meledak di tempat di bawah tembakan ini dan berubah menjadi kabut darah. Mereka yang levelnya sedikit lebih tinggi, seperti iblis tingkat atas dan 10 pemuda sungai darah, juga terluka parah dan terpental mundur dalam genangan darah. Bahkan Sue Mingzun terlempar mundur beberapa langkah, seluruh persendian tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Situasinya buruk. Sementara Sue Mingzun memulihkan peruntungannya, dia mempertimbangkan apakah akan mundur. Inang hati Tiandao Linglong telah muncul. Kekuatannya tak terbayangkan. Ia juga mampu mengendalikan Hao Tian Zhan Wujian, dan Putra Kegelapan akan terkekang. Putra Kegelapan disergap oleh Raja Iblis tak terkalahkan, dan tampaknya semakin marah kepada para iblis. Alih-alih menyerang pasukan hati Linglong, ia justru menghancurkan pasukan iblis tersebut. Pada saat ini, bahkan dia tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Jika leluhur iblis tidak mendukungnya, dia akan mati saja jika tetap di sini. 10 pemuda sungai darah, mundur. Penguasa sungai darah mengambil keputusan, memanggil kembali 10 pemuda sungai darah, dan terbang ke angkasa, bermaksud untuk pergi melalui lorong itu dan kembali ke dunia gelap. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen sekali lagi memanggil tombak Plutosura, yang berubah menjadi tirai cahaya yang kuat, mengisi celah di lorong dan sepenuhnya mengisolasi alam dewa dan alam kegelapan. Bisakah jalan yang dibuka oleh leluhur itu diblokir? Sue Mingzun sedikit bingung, dan segera melarikan diri ke arah lain bersama 10 pemuda Sue. Karena tidak dapat kembali ke dunia gelap, ia harus mencari tempat bersembunyi sementara dan tidak dapat melawan Xiao Chen dan pasukan Linglong Xin secara langsung. Pada saat ini, tentu saja tidak ada yang mengejar Sue Mingzun, semua orang menatap Xiao Chen. Xiao Chen tertusuk oleh Hao Tian Zhan Wujian dan terpaksa melepaskan kekuatannya. Ia mengangkat Raja Iblis tak terkalahkan, memusnahkan klan Iblis, dan menyegel lorong dalam satu tarikan napas, menghabiskan energi yang sangat besar. Setelah napas ini menghilang, ia tak mampu lagi bertahan dan dengan cepat melemah. Hao Tian Zhan Wujian meraih kendali penuh dan menekannya dengan erat. Ini, Lian Feixiang dan yang lainnya ragu-ragu. Meskipun Xiao Chen adalah putra kegelapan, dia tampaknya melindungi alam dewa. Kenapa ragu? Bunuh dia sekarang selagi dia lemah. Hanya wanita berpakaian putih yang tetap acuh tak acuh dan tidak tergerak sama sekali oleh tindakan Xiao Chen. Menurut pandangannya, putra kegelapan harus dihancurkan. Tidak peduli apapun yang dilakukan putra kegelapan, baik atau buruk, ia tidak dapat mengubah bahaya tersembunyi yang ada di dalamnya. Memaafkan semua dosa orang jahat hanya karena ia secara tidak sengaja melakukan kebaikan suatu hari adalah tindakan yang terlalu lembut hati dan sangat bodoh. Satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai perdamaian abadi dan mendatangkan kedamaian abadi ke dunia ilahi adalah dengan melenyapkan putra kegelapan sampai ke akar-akarnya. Bab 1642. Ketika Lian Feixiang dan yang lainnya mendengar ini, keraguan mereka langsung memudar, dan digantikan oleh tekad yang tak tertandingi. Sesungguhnya, anak-anak kegelapan tidak dapat bertahan lama. Membunuh. Lian Feixiang dan yang lainnya mengerahkan kekuatan suci mereka bersama-sama dan menyerang Hao Tian Zhan Wujian. Seni ilahi Haoyang. Ini adalah keterampilan pelengkap Hao Tian Zhan Wujian, dan hanya memiliki fungsi tambahan. Karena mereka bukan tuan rumah dari hati Dao Linglong Surgawi, mereka tidak dapat mengendalikan Hao Tian Zhan Wujian. Dewa Hao Tian menghancurkan. Wanita berpakaian putih itu juga mengubah postur tubuhnya dalam sekejap, dan rambut panjangnya berubah sedikit ungu, persis seperti postur Sura Xiao Chen. Meski hanya sesaat, dengan kerjasama Lian Feixiang dan seni ilahi Hao yang lainnya, Hao Tian Zhan Wujian terbakar hebat dan melepaskan energi yang luar biasa. Bentuk itu tampaknya akan hancur dengan sendirinya. Pedang Hao Tian Zhan Wu adalah artefak tertinggi di tingkat dewa. Pedang ini telah membunuh putra kegelapan dan menahan semua kekuatan gelap. Jika meledak, tidak seorang pun dapat membayangkan kekuatannya. Xiao Chen juga merasakan kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Ia menatap wanita bergaun putih itu dan berkata dengan nada mengejek, tuan rumah hati indah Dao Surgawi yang dikabarkan itu tidak lebih dari itu. Kemudian, dia berbalik menatap Meng Qing dan mendesak, Meng Qing, bantu aku mengurus mereka. Begitu dia selesai berbicara, energi yang terkandung dalam pedang Hao Tian Zhan Wu meledak sepenuhnya, menimbulkan suara terakhir. Ledakan. Dengan ledakan tiba-tiba, kekosongan itu musnah dan semua materi berubah menjadi ketiadaan. Tidak mau. Meng Qing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba pupil matanya mengecil dan dia menjerit melengking. Namun, Xiao Chen menghilang sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak atau napas, seolah-olah tubuh dan jiwanya dimusnahkan. Peledakan diri Hao Tian Zhan Wujian tidak memiliki dampak yang kuat pada lingkungan sekitar, tetapi daya mematikan lokalnya mutlak dan dapat menghancurkan target yang terkunci. Xiao Chen. Ye Yufei menyaksikan Xiao Chen menghilang, seakan seluruh kekuatan dan jiwanya telah terkuras habis, lalu dia pun terjatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mati? Ling Hujing menatap kosong ke arah kehampaan, pikirannya kosong. Ia tidak dapat menerima jika orang sekuat dan tak terkalahkan seperti itu tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Pedang layak dipertukarkan dengan nyawanya. Yakin bahwa Xiao Chen benar-benar mati, wanita berpakaian putih itu mendesah sedikit, merasa lega. Tujuan Hao Tian Zhan Wujian adalah untuk menghadapi putra kegelapan. Kini setelah ia dan putra kegelapan musnah bersama, hal itu bisa dianggap sebagai takdir. Xia Xiyun.
Mimpi itu tiba-tiba meletus, dan pedang leluhur muncul. Sebuah pikiran membeku ribuan mil, waktu dan ruang membeku, dan langit berubah menjadi kristal dan seputih salju, hamparan luas. Wow! Dia membunuh dengan satu pedang, bertujuan untuk merenggut nyawa wanita berpakaian putih. Namun, wanita berbaju putih itu dengan mudah melepaskan diri dari es, dan ruang serta waktu tak mampu menahannya. Dengan gerakan santai, ia meraih pedang Mengking di tangannya. Kamu terlalu lemah sekarang. Bang! Wanita berbaju putih itu tidak perlu mengerahkan tenaga sama sekali. Ia hanya membengkokkan pedang leluhur dengan tangannya, dan pedang itu pun patah seperti es batu biasa. Engah! Pedang leluhur dan Mengking telah menyatu. Pedang leluhur patah, dan Mengking menderita serangan balik yang tak terbayangkan, berdarah di tempat. Jika kamu membenciku dan ingin membunuhku, kamu harus menjadi cukup kuat. Wanita berpakaian putih itu sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali, dan menjentikkan jari-jarinya dengan ringan. Peng! Mengking terlempar dan jatuh ke tanah. Ini, Lian Feixiang dan yang lainnya tercengang. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Kapan Si Yun berevolusi ke level ini? Dilihat dari penampilannya, Invincible Demon Lord dan Blood River Underworld Lord mungkin tidak cukup. Bahkan tanpa Hao Tian Zhan Wujian, mungkin dia masih bisa menekan putra kegelapan. Kenapa? Bing Ning melangkah maju dengan susah payah, menatap marah wanita bergaun putih itu. Kenapa kau melakukan ini? Bahkan setelah ditusuk pedangmu, dia masih berjuang keras untuk membunuh para iblis, menyegel lorong, dan melindungi alam dewa. Tapi kau masih ingin membunuhnya. Wanita bergaun putih itu melirik Bing Ning dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, sebagai putri Dao Surgawi, kau seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Seharusnya kau bergabung denganku menyerang tadi untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Lagi pula, kau juga bisa menggunakan Hao Tian Zhan Wujian. Inilah misimu. Aku tidak tahu apa misinya. Kalau aku punya kemampuan, aku akan jadi orang pertama yang membunuhmu. Bing Ning marah, seolah-olah dia sedang bersumpah demi hidupnya. Mendengar ini, wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara tanpa tubuh dan acuh tak acuh, jika kamu punya ambisi, aku akan menunggumu. Setelah jeda, dia melirik lagi, menyapu Ling Hujing, Xiao Yingsui, Ye Yanyao, Pei Anqi dan lainnya. Meskipun tidak ada tekanan dalam tatapan itu, hal itu membuat mereka semua yang ingin maju dan bertarung sampai mati tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es. Ini adalah tren tak terbatas yang tidak dapat ditolak, dan yang ada hanyalah keputusasaan. Sepertinya dia memilih untuk memusnahkan iblis dan menyegel jalan itu pada akhirnya demi menciptakan lingkungan yang stabil untukmu dan menjauhkanmu dari bahaya. Bahkan putra kegelapan, setelah bereinkarnasi, mulai menghargai cinta. Bisik wanita bergaun putih itu, lalu menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak ada di dunia ini. Para iblis dihancurkan oleh Xiao Chen, dan penguasa Sungai Darah melarikan diri bersama 10 pemuda Sungai Darah. Di tempat kejadian juga hadir penguasa iblis tak terkalahkan dan 7 iblis tingkat atas yang terkurung dalam kehampaan. Karena mereka semua terluka parah, Lian Feixiang dan para dewa segera menangkap mereka. Meninggalkan. Melihat situasi sudah tenang, wanita berpakaian putih itu berubah menjadi ilusi dan menghilang di depan semua orang. Lian Feixiang dan para dewa suci pergi satu demi satu. Liu Xi ragu-ragu sejenak dan muncul di hadapan Dai Qianwu. Melihatnya juga tampak kebingungan, ia pun tak kuasa menahan diri untuk membujuknya, Liu Li, orang itu sudah mati. Percuma saja tinggal di sini. Ayo kita kembali ke klan Phoenix dulu. Namun, Dai Qianwu tidak menanggapinya. Ia tetap diam dan menatap kosong ke dalam kehampaan yang luas. Di sisi lain, Hao Kun juga mencoba membujuk Ling Hujing, tetapi diabaikan juga oleh Ling Hujing. Tanpa sadar, semua orang terdiam. Suasana hening total, tanpa suara apapun, kecuali kesunyian dan kehancuran yang ditinggalkan perang. Xiao Chen menghilang, tubuhnya hilang, jiwa dan wujudnya hancur, tidak ada yang tertinggal. Semua orang tahu ini dalam hati mereka. Tidak ada gunanya terus menunggu di sini karena Xiao Chen tidak akan pernah kembali. Tetapi tidak seorang pun pergi, mereka hanya tinggal di sana dan menunggu. Tanpa Xiao Chen, mereka seolah kehilangan arah dan tujuan sesaat, atau lebih tepatnya, mereka kehilangan minat dan motivasi dalam segala hal. Mereka tak ingin pergi kemanapun dan tak ingin melakukan apapun. Situasi ini berlangsung selama 10 hari. Bing Ning adalah orang pertama yang menyadarinya dan mengepalkan tinjunya. Apa yang kulakukan di sini? Aku baru saja bersumpah untuk membalaskan dendamnya, bagaimana mungkin aku tenggelam begitu saja? Bing Ning juga sedih, tetapi dia tidak ingin membuang-buang waktunya seperti ini dan ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan ingin membangunkan semua orang. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan es dan salju yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di dunia, dan seluruh Thunder Sky langsung membeku. Semua kehidupan padam, semua roh terdiam, prinsip dan aturan, waktu dan ruang semuanya membeku. Bahkan seseorang sekuat Bing Ning dapat merasakan krisis yang fatal. Pikirannya masih ada, tetapi tubuhnya benar-benar beku dan tidak dapat melepaskan diri apapun yang terjadi. Ini, Bing Ning terkejut. Ia merasakan energi yang hampir setara dengan dewa dari es dan salju ekstrim ini.
Meskipun ia tidak tahu apakah energi itu sebanding dengan hati indah Dao Surgawi, energi itu jelas tidak lebih lemah dari Raja Iblis tak terkalahkan dan Raja Dunia Bawah Sungai Darah. Pikirannya kacau saat dia tergesa-gesa mencari sumbernya. Arah itu persisnya tempat Meng Qing terjatuh setelah dijatuhkan oleh Xia Xiyun. Bab 1643. Mimpi Cinta. Bing Ning terkejut. Ke arah itu, kekuatan es dan salju yang luar biasa dahsyat bagaikan arus udara purba, menerjang angkasa, dan sesosok dingin dan sombong yang telah berubah dan terlahir kembali perlahan-lahan melayang ke atas. Itu memang mimpi, tetapi keseluruhan orang itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia memejamkan mata pelan-pelan, dan es serta salju berkumpul membentuk sepasang sayap biru besar di belakangnya. Kulitnya tampak diubah oleh kekuatan ilahi, dan tubuh daging dan darahnya berubah menjadi patung kristal es, sangat dingin dan alami. Rambut hitamnya berkibar bebas di es dan salju, dan berangsur-angsur berubah menjadi warna biru tua, setiap helainya halus dan bening. Apa yang terjadi? Liu Xi dan Hao Kun sama-sama berada di puncak alam sage agung, hampir tidak mampu mempertahankan kesadaran, dan keduanya terkejut dengan perubahan dalam mimpi mereka. Jelaslah bahwa dia sebelumnya hanya seorang resi agung tingkat menengah, dan rentan di hadapan wanita berpakaian putih, dan bahkan jauh lebih rendah derajatnya dari mereka. Namun dalam sekejap, dia tampak telah berubah beberapa kali dan mencapai level yang bahkan mereka saja hanya bisa kagumi. Dekat alam Tuhan. Apakah dia telah memperoleh semua kemampuan leluhur klan es? Liu Xi tahu bahwa leluhur klan es dulunya adalah makhluk sekuat dewa, dan Meng Qing adalah penerusnya. Warisan juga perlu dipahami dan dicerna selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin itu bisa dicapai dalam semalam? Lagi pula, aku punya firasat samar bahwa kekuatannya telah melampaui leluhur klan es. Hao Kun merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Meng Qing, tenanglah dan jangan bertindak impulsif. Bing Ning merasakan firasat buruk. Memang pantas untuk berbahagia karena Meng Qing telah menjadi lebih kuat, tetapi Meng Qing jelas sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini, dan saya khawatir dia akan kehilangan kendali. Ternyata, firasatnya benar. Meng Qing acuh tak acuh terhadap bujukannya dan tidak menanggapi sama sekali. Es dan salju melonjak, dan pedang leluhur yang patah di tanah terasa dan terpanggil, berdengung dan bergetar. Nyaring. Dengan suara pedang yang tajam, pedang leluhur segera disusun kembali, utuh, dan terbang kembali ke tangan Meng Qing. Pada saat ini, Meng Qing tiba-tiba membuka matanya, memancarkan pandangan dingin. Xia Xiyun. Suara rendah dan dingin itu menandakan kemarahan luar biasa dan niat membunuh. Meng Qing memegang pedang leluhur di tangannya, mengembangkan sayap birunya, dan terbang menuju langit yang jauh, menghilang dari pandangan dalam sekejap. Saat dia menghilang, ruang dan waktu yang membeku runtuh, dan Bing Ning, Liu Xi, Hao Kun, Ye Yufei, Xiao Yingsui dan yang lainnya terbebaskan. Bing Ning, apa yang terjadi barusan? Tanya Ye Yanyao. Bing Ning, Liu Xi, dan Hao Kun tidak dapat bergerak, tetapi mereka hampir tidak dapat mempertahankan sedikit pun kesadaran, sementara yang lainnya sama sekali tidak sadarkan diri, dan waktu serta ruang telah terhenti. Tidak apa-apa, ayo kita keluar dari sini dulu. Bing Ning merasa karena Xiao Chen tidak ada di sana, dia harus bertanggung jawab dan memindahkan semua orang ke tempat yang aman terlebih dahulu. Dia tidak dapat menghentikan Meng Qing melakukan hal ini, dia juga tidak boleh memberitahu orang lain untuk menghindari menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meng Qing pasti pergi ke Liga Tiandao untuk membalas dendam. Yang menjadikan kita manusia adalah kita memiliki emosi, rasionalitas, dan kepekaan. Ketika Anda benar-benar menghadapi faktor yang tidak dapat dikendalikan, tidak seorang pun dapat menjamin emosi macam apa yang akan Anda alami atau apakah Anda dapat tetap bersikap rasional. Meskipun Meng Qing sekarang memiliki kekuatan mendekati dewa, Bing Ning masih sangat khawatir. Bahkan Raja Iblis tak terkalahkan pun tidak berani menginjakkan kaki di tempat seperti Liga Tiandao. Jika Meng Qing menerobos masuk sendirian, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Liga Tiandao. Setelah Lian Feixiang dan yang lainnya kembali, mereka mengurus banyak hal dan mengadakan pertemuan dengan para santo para dewa yang berpartisipasi dalam perang. Mereka hanya punya waktu luang. Di mana Xiyun? Lian Feixiang sebenarnya memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dan dia akan merasa tidak nyaman jika tidak menemukan jawabannya. Entahlah. Dia pulang lebih awal dan jauh lebih cepat dari kita. Kata seorang tetua. Bukan hanya kecepatannya, kekuatannya juga luar biasa kuat. Aku ragu Raja Iblis tak terkalahkan dan Raja Dunia Bawah Sungai Darah bisa menandinginya. Kata tetua lainnya. Ada yang mencurigakan. Lian Feixiang merenung, seberapapun Xiyun tumbuh, mustahil dia bisa mencapai level itu dalam waktu sesingkat itu. Tapi ini benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin kita, dengan begitu banyak orang, bisa salah? Lagi pula, dia bisa menggunakan pedang tebas langit cerah, dan aura hati indah Dao Surgawi di tubuhnya tidak bisa dipalsukan. Pokoknya, cari saja Xiyun dan tanyakan padanya, kamu akan tahu. Dia seharusnya bersama Resi Agung Xuanji. Ayo kita temui dia. Ketika Xia Xiyun tidak ada kegiatan, dia akan berlatih menyendiri bersama dengan Great Sage Xuanji. Xuanji Great Sage hanyalah sebuah gelar. Nyatanya, Xuanji Great Sage sudah memiliki tingkat kultivasi yang mendekati dewa. Ia adalah orang kuat yang setingkat dengan Raja Iblis tak terkalahkan. Ia pernah mengikuti generasi pertama Ling Longxin untuk bertarung di dunia gelap.
Saat ini, Xuanji Great Sage juga merupakan orang dengan senioritas dan status tertinggi di aliansi Tiandao. Meskipun Xia Xiyun tidak secara resmi menjadi murid, Xuanji Great Sage dapat dianggap sebagai gurunya dan telah mengajarinya banyak hal. Gemuruh. Tepat ketika Lian Feixiang dan rekan-rekannya hendak memasuki area terlarang Liga Tiandao dan bertemu dengan Sage Agung Xuanji, mereka tiba-tiba mendengar suara keras dan melihat es dan salju melonjak di langit, seperti gelombang salju yang menghancurkan dunia. Di tengah pasang surut salju, cahaya biru datang dari jauh dan tiba dalam sekejap. Siapa? Lian Feixiang dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Namun yang mereka dapatkan sebagai respon hanyalah cahaya pedang yang mengerikan. Cek, cek. Dalam sekejap, Lian Feixiang menghilang. Ia menyaksikan tanpa daya keempat rekannya membeku di es dan salju yang bagaikan mimpi, lalu meledak seperti patung es dan gelembung, sekarat. Bagaimana mungkin? Lian Feixiang merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, seluruh tubuhnya menjadi dingin dan kaku, dan dia sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Angin dingin berhembus melewati telingaku, dan ada sosok samar yang melintas di mataku. Mendesis. Cahaya pedang muncul kembali, menyelimuti langit dan bumi, merenggut nyawa dan jiwa. Lian Feixiang langsung merasakan bayang-bayang kematian membayanginya. Ia tak mampu berkata sepatah kata pun, bahkan tak mampu mengerahkan tenaga untuk melawan, dan hanya bisa menunggu kematian. Dia bahkan tidak bisa melihat seperti apa rupa orang yang akan membunuhnya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu buram. Berhenti. Sebuah suara terdengar dari dalam area terlarang Liga Tiandao, diikuti oleh seorang wanita bergaun putih yang terbang di atasnya. Mendengar suara ini, pedang di tangan Meng Qing sedikit bergetar, dan dia benar-benar berhenti dan tidak membunuh Lian Feixiang. Saudari Meng Qing. Meskipun Xia Xiyun tidak tahu apa yang telah terjadi, dia mengenali Meng Qing sekilas dan bergegas ke arahnya karena terkejut. Akan tetapi, Meng Qing tidak membunuh Lian Feixiang, bukan karena dia berhati lembut, tetapi karena dia memiliki target yang lebih diinginkan. Xia Xiyun, kamu pantas mati. Dengan amarah dan kebencian yang amat sangat, kekuatan Meng Qing yang bagaikan dewa meledak dalam sekejap, dan pedang leluhur itu tidak menunjukkan belas kasihan, menyapu ke arah Xia Xiyun yang tidak menaruh curiga. Peng! Meskipun Xia Xiyun telah lama berlatih di Liga Tiandao dan kultivasinya meningkat pesat, dia tidak mampu menahan pedang mengerikan milik Meng Qing dan langsung terluka parah. Jika Tiandao Linglongxin tidak melepaskan sinar energi pada saat paling kritis untuk mengimbangi sebagian besar serangan, saya khawatir pedang ini akan langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya. Saudari Meng Qing, kenapa? Kenapa? Xia Xiyun berdiri dengan panik, menatap Meng Qing yang sangat marah, penuh kebingungan. Kalau dia tidak benar-benar membencinya, bagaimana mungkin dia menunjukkan niat membunuh seperti itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Hati indah Dao Surgawi tidak dapat melindungimu, matilah. Meng Qing mengayunkan beberapa pedang berturut-turut, masing-masing pedang tajam. Meskipun Xia Xiyun dilindungi oleh hati indah Dao Surgawi dan secara naluriah menghindari pedang-pedang itu, masih ada celah besar antara dirinya dan Meng Qing saat ini, dan ia pun terekspos. Dalam sepersekian detik, pedang pemusnah Meng Qing ditebas, dan ribuan dunia membeku. Bahkan hati Dao Surgawi yang luar biasa pun tak mampu menghentikannya, dan Xia Xiyun tiba-tiba terperangkap dalam kematian. Mendesis. Pada saat kritis, pedang ajaib yang tampaknya datang dari waktu dan ruang lain tiba-tiba muncul, menghancurkan penghalang waktu dan ruang, secara paksa mengganggu sebab dan akibat waktu dan ruang ini, dan menghalangi pedang mematikan Meng Qing. Bab 1644. Ini. Pedang mematikan Meng Qing terputus, dan ia langsung terkejut dan bingung. Ia mengamati langit dengan kesadaran spiritualnya, mencoba menemukan orang yang menghunus pedang itu dan arah asalnya. Namun pedang ini datang tanpa peringatan dan tanpa jejak, seakan-akan bukan milik ruang dan waktu ini. Seseorang menghunus pedangnya di waktu dan ruang lain, dengan paksa mengganggu waktu dan ruang ini. Kemampuan ini tidak diragukan lagi sangatlah kuat. Namun Meng Qing tidak mempedulikannya. Yang paling ia pedulikan adalah pedang ini membuatnya merasa sedikit familiar, seolah. Saudari Meng Qing, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Xia Xiyun merasa ada yang tidak beres dan merasa panik tanpa alasan. Meng Qing tersadar dan menatap dingin Xia Xiyun, kenapa terus berpura-pura? Menjijikkan. Jangan merasa lebih unggul hanya karena kau pemilik hati surgawi Dao Linglong. Tidakkah kau pikirkan siapa yang memberimu semua ini? Dia memberimu hal-hal terbaik dan seorang diri membawamu ke tempatmu sekarang, dan beginikah caramu membalasnya? Xia Xiyun, kau wanita paling hina dan tak tahu malu yang pernah kutemui. Membunuh bukanlah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi kata-kata Meng Qing menusuk dan menyayat hati, seperti 1000 luka yang melukai Xia Xiyun. Saudari Meng Qing, mengapa begitu? Wajah Xia Xiyun pucat pasi. Ia tidak tahu apa yang terjadi hingga Meng Qing begitu membencinya. Namun tak lama kemudian, Xia Xiyun samar-samar menyadari sesuatu dan tubuhnya bergetar hebat. Saudari Meng Qing, apakah yang kau maksud adalah Xiao Chen? Dia, apa yang terjadi padanya? Cukup, teriak Meng Qing dengan marah. Kau sendiri yang melakukannya, dan banyak orang yang menonton. Bagaimana kau masih bisa mencari-cari alasan? Aku benar-benar tidak tahu, Suster Meng Qing, tolong beritahu aku, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Xiao Chen? Di mana dia sekarang? Xia Xiyun tidak bisa membantah, juga tidak ingin membantah.
Dia hanya ingin tahu apakah Xiao Chen aman. Kau, Meng Qing gemetar hebat karena marah. Ia kembali mengarahkan pedangnya ke Xia Xiyun, orang tua di belakangmu itu juga ada di sana. Kenapa tidak tanya saja apa yang dilihatnya? Tapi kalian berdua seperti burung yang sama. Kurasa kalian sama saja. Berani-beraninya kau mengaku. Mendengar ini, Xia Xiyun segera menoleh ke Lian Feixiang dan bertanya, Paman Feixiang, ada apa? Lian Feixiang menatap Xia Xiyun dengan aneh dan berkata, Xiyun, kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri, bagaimana kau bisa lupa? Apa, siapa yang kau bicarakan? Napas Xia Xiyun terhenti, matanya penuh ketidakpercayaan. Xiao Chen, kau membunuh Xiao Chen dengan tanganmu sendiri. Kata Lian Feixiang, tapi kau melakukan hal yang benar. Xiao Chen adalah reinkarnasi dari putra kegelapan. Kau pernah ditipu olehnya sebelumnya. Sekarang setelah kau sadar, membunuhnya dengan tanganmu sendiri adalah tindakan yang benar. Orang-orang akan berterima kasih padamu. Buk, buk, buk. Xia Xiyun terkejut mendengar kabar buruk itu. Rasanya seperti sambaran petir. Ia mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya sulit bernapas. Xiao Chen sudah meninggal. Dia membunuh Xiao Chen dengan tangannya sendiri. Bagaimana caranya? Pikirannya tidak pernah berubah karena kebangkitan hati Tiandao Linglong. Ia tetap berada di aliansi Tiandao hanya untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin demi membantu Xiao Chen, setidaknya agar tidak menjadi beban lagi. Ketika Dewa Takdir memberitahunya bahwa Xiao Chen adalah putra kegelapan, dia hanya waspada terhadap asal-usul Dewa Takdir yang tidak diketahui dan motif tersembunyinya, dan tidak pernah berpikir untuk melawan Xiao Chen untuk misi apapun. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menyakiti Xiao Chen sedikitpun. Selama masa ini, dia sangat merasakan krisis yang dihadapi dunia dewa, jadi dia mengasingkan diri, ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dan tidak beranjak selangkah pun. Tapi kebencian Meng Qing tidak palsu, dan Lian Feixiang tidak akan berbohong. Meng Qing terus menatap Xia Xiyun. Melihat Xia Xiyun yang tampak tidak menyadari reaksi dan perubahan ekspresinya, ia perlahan mulai tenang. Karena sebelumnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih dan yakin bahwa semuanya dilakukan oleh Xia Xiyun. Namun pedang yang dikenalnya yang baru saja memotongnya membuatnya mendapatkan kembali sebagian kewarasannya. Kalau dipikir-pikir lagi, memang banyak sekali keraguannya. Keraguan yang paling jelas adalah kekuatan Xia Xiyun. Di Thunder Sky, Xia Xiyun mematahkan pedang leluhur dengan mudah, dan kekuatannya luar biasa kuat. Sekalipun dia mengandalkan benih teratai kekacauan untuk langsung melangkah ke alam dekat dewa, dia tidak terlalu yakin bisa mengalahkan Xia Xiyun. Namun saat mereka bertarung tadi, Xia Xiyun berada dalam posisi rentan di tangannya, dan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Namun, terlepas dari penampilannya, aura hati Tiandao Linglong hampir persis sama. Bagaimana ini bisa dijelaskan dan bagaimana bisa dipalsukan? Xia Xiyun, apakah kau berpura-pura denganku, atau kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Tanya Meng Qing dingin. Sudah tidak penting lagi. Aku hanya ingin tahu di mana Xiao Chen. Aku tidak percaya dia sudah mati. Aku ingin mencarinya. Xia Xiyun sedang tidak ingin menjelaskan. Tidak peduli apakah orang lain salah paham atau tidak. Dia hanya ingin menemukan Xiao Chen kembali. Jangan mencarinya lagi. Dia sudah benar-benar menghilang dan tidak akan pernah muncul lagi. Dua sosok terbang keluar lagi dari area terlarang Liga Tiandao. Seorang wanita berbaju putih dan seorang wanita tua misterius. Mungkinkah itu kamu? Meng Qing menatap wanita berpakaian putih itu dengan kaget. Meskipun penampilannya sedikit berubah dan ia tak lagi mirip Xia Xiyun, temperamennya tetap sama. Begitu halus, seolah ia hanyalah bayangan tanpa makna. Yang lebih penting lagi, dia juga memiliki aura hati indah Dao Surgawi. Menggabungkan semua tanda, itu membuktikan bahwa dialah dalang sebenarnya. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau tiba-tiba melangkah ke alam dewa? Wanita bergaun putih itu menatap Meng Qing, matanya berkilat tak terjelaskan. Jelaslah bahwa di Lei Tingtian, Meng Qing hanyalah seorang bijak agung tingkat menengah dan tidak sebanding dengannya. Namun sekarang, dia sudah bisa merasakan sedikit tekanan dan ancaman dari Meng Qing. Tanyakan saja pada Raja Neraka. Meng Qing mengangkat pedangnya yang marah lagi, dan mengayunkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang itu bagaikan galaksi, meliputi 3.000 dunia, dan membunuh wanita berpakaian putih itu. Namun, wanita bergaun putih itu tetap tak terduga dan kokoh bagaikan batu karang. Ia dengan mudah berubah menjadi gelombang perak raksasa dan menangkis pedang Meng Qing. Meskipun aku telah terlahir kembali, tetap saja tidak mudah untuk mengalahkanku. Begitu wanita berpakaian putih itu selesai berbicara, wanita tua misterius di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang hampir seperti dewa dan mematahkan pedang Meng Qing dengan telapak tangannya. Peng! Meskipun Meng Qing menarik pedangnya tepat waktu untuk membela diri, ia tetap menderita sengatan listrik yang hebat dan terlempar mundur ratusan kaki, dengan darah dan energi di tubuhnya melonjak. Gadis kecil, kau tak berani bertindak liar bahkan saat leluhurmu ada di sini. Kau masih sangat naif. Wanita tua misterius itu menatap Meng Qing dengan dingin dan sinis. Meng Qing merasakan gelombang kekuatan yang menggelora di dalam tubuhnya, tak mampu menahannya sejenak. Tak mampu lagi melawan, ia hanya bisa mendongak dan menatap wanita tua dan wanita bergaun putih itu dengan penuh kebencian, siapa kalian? Namaku Xuanji.
Aku dulu sesaman dengan leluhurmu, dan kita pernah bertempur melawan alam kegelapan bersama. Kata wanita tua itu. Leluhurmu sungguh berbakat, patut dihormati semua orang. Tapi sebagai keturunannya, kau punya kekuatan, tapi tidak punya karakter. Kau tidak bisa membedakan kawan dari lawan, atau benar dari salah. Sayang sekali. Jangan beri aku teori-teori muluk itu. Aku sedang tidak ingin mendengarkan. Tegur Meng Qing, mengalihkan pandangannya ke wanita bergaun putih dan bertanya, siapa dia, dan mengapa dia bisa meniru aura hati indah Dao Surgawi. Bab 1645. Imitasi. Mendengar ini, Sang Bijak Agung Xuanji mencibir, ini bukan tiruan. Yang dimilikinya adalah aura paling murni dari hati indah Dao Surgawi. Apa? Tanya Meng Qing kaget, mungkinkah dia? Ya, dia salah satu yang terkuat di era para dewa kuno. Dia adalah pemilik pertama hati Dao Linglong Surgawi yang mengakhiri malapetaka gelap dengan kekuatannya sendiri, Nona Yingyin. Perkenalkan Sage Agung Xuanji, tuan rumah generasi pertama Tian Dao Linglong Xin. Ekspresi Meng Qing berubah berkali-kali, dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran masalahnya akan seperti ini. Ini adalah sosok terlarang yang mampu menyaingi para dewa dan mengakhiri kekacauan sendirian. Meskipun ia telah kehilangan hati surgawi yang indah dan mungkin masih memiliki luka tersembunyi di tubuhnya, dan kekuatannya telah jatuh di bawah level dewa, ia tetap tidak sebanding dengan dewa biasa. Tapi bukankah ada rumor bahwa dia meninggal karena kelelahan? Bahkan Tian Dao Linglong Xin pun terdiam dan memilih guru lain. Bagaimana mungkin dia masih hidup sekarang? Jika benar-benar tetap hidup, tidak ada alasan bagi Tian Dao Linglong Xin untuk memilih guru lain. Tuan, Anda benar-benar. Lian Feixiang juga memahami keseluruhan cerita saat itu. Ia begitu gembira hingga air matanya menggenang. Ia berlutut di depan Yingyin dan bersujud 3 kali 9 kali. Feixiang, terima kasih atas kerja kerasmu mengelola Liga Tian Dao selama bertahun-tahun. Sebenarnya, aku selalu di sini, tapi rasanya tidak nyaman bagiku untuk muncul. Hanya Xuanji yang tahu rahasia ini. Kata Yingyin, jika putra kegelapan tidak tiba-tiba muncul, aku tidak akan lahir secepat ini. Kata-kata yang mulia terlalu baik. Apa yang telah saya lakukan tidaklah signifikan. Dengan Anda di sini, bahkan jika leluhur iblis datang sendiri, kita tidak perlu takut. Tuhan sungguh memberkati aliansi Tian Dao kita. Kata Lian Feixiang. Tidak sesederhana itu. Aku bukan tandingan leluhur iblis sekarang. Lagi pula, musuh kita bukan hanya leluhur iblis dari alam kegelapan. Yingyin mendesah pelan. Melihat Lian Feixiang tampak bingung, dia tidak melanjutkan penjelasannya, melainkan menatap Xia Xiyun. Xiyun, kau mungkin tak menyadari kehadiranku selama bertahun-tahun, tapi aku selalu ada di sisimu, membimbingmu tanpa terlihat. Kau telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada waktunya nanti, kau pasti akan melampauiku. Xia Xiyun tetap acuh tak acuh setelah mendengar ini. Ia bertanya dengan dingin, apakah kau benar-benar membunuhnya? Dia reinkarnasi putra kegelapan, sumber kekacauan di langit dan bumi. Dia harus mati. Kata Yingyin. Aku terpaksa berubah wujud menjadi dirimu, hanya untuk mengalihkan perhatiannya dan memberinya kesempatan menyerang. Dia sungguh kuat. Dia tahu aku berpura-pura hanya dengan sekilas pandang. Bahkan aura hati indah Dao Surgawi pun tak mampu menipunya. Tapi sekilas pandang itu sudah cukup bagiku untuk menyerang. Tidak, dia tidak akan mati semudah itu. Xia Xiyun tampak kesakitan dan tidak bisa menerimanya. Mendengar ini, Yingyin berkata dengan acuh tak acuh, kalau kita bertarung langsung, mungkin tidak sulit bagiku untuk mengalahkannya, tapi membunuhnya tidak semudah itu. Tapi kau lupa, Hao Tianzhan Wujian. Hao Tianzhan tidak punya pedang. Xia Xiyun tertegun, lalu pupil matanya tiba-tiba mengecil. Benar. Selama ratusan tahun, di bawah bimbingan Xuanji, kau telah berlatih pedang suci siang dan malam. Pedang itu benar-benar mampu menahan kekuatan putra kegelapan. Kata Yingyin, jadi, bukan kemampuanku yang membunuhnya, melainkan kemampuanmu. Lagi pula, kau sekarang adalah pemilik hati indah Dao Surgawi. Apakah kekuatanku membunuhnya? Xia Xiyun bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Pedang itu memang diayunkan sendiri. Saat itu, Lian Feixiang dan Xuanji memberitahunya bahwa pedang itu hampir hancur setelah membunuh putra kegelapan, dan hanya kekuatan hati indah Dao Surgawi yang dapat membangkitkan keilahiannya. Dia tidak mengetahui pengalaman hidup Xiao Chen saat itu, dan dia juga berencana untuk mengemban misi melawan dunia gelap, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk berlatih pedang. Tanpa diduga, pedang itu benar-benar menusuk Xiao Chen. Tiba-tiba dia teringat mimpi itu lagi. Dalam mimpi itu, dia menjadi sangat dingin, kata-katanya tidak tulus, tindakannya dikendalikan tanpa sadar, dan dia bahkan menusuk Xiao Chen dengan pedang. Meskipun situasinya sekarang sedikit berbeda, intinya tetap sama. Lagi pula, akulah yang menyakitinya. Mungkinkah semuanya sudah ditakdirkan? Engah. Xia Xiyun merasakan sakit yang teramat sangat, darah mengalir mundur dan mengucur keluar dari mulutnya. Seteguk darah itu membuatnya merasa pusing, pucat, dan dia terjatuh ke tanah. Jika Xiao Chen benar-benar meninggal, maka segalanya tidak akan berarti. Xiyun, berhentilah keras kepala. Kata Sage Agung Xuanji dengan nada kesal, kau perlu menjelaskan identitasmu. Kau dan putra kegelapan pada dasarnya berseberangan. Membunuhnya adalah tindakan yang benar. Tak perlu disesali. Mendengar hal ini, Lian Feixiang langsung menasihati.
Tuan Xuanji dan Nyonya Yingyin sangat menghormati Anda, dan kami semua bersedia membantu Anda mencapai puncak jalan ilahi. Kematian seorang putra kegelapan tidak sepadan. Diam. Xia Xiyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, kekuatannya mengalir entah dari mana, menatap Lian Feixiang dengan tatapan dingin. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau dibandingkan dengannya. Kamu. Lian Feixiang ketakutan oleh tatapan mengerikan ini. Dalam kesannya, Xia Xiyun selalu lembut dan bijaksana. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kasar? Xiyun, kau sudah keterlaluan. Kata Sage Agung Xuanji merendahkan suaranya dan berkata, jika kau berbalik sekarang, masih ada kesempatan. Kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kau terus tenggelam dalam kegelapan, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia sudah mati, dan kau ingin aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hahaha. Xia Xiyun tiba-tiba tertawa ke arah langit, rambut hitam panjangnya tergerai, dan energi hitam yang tak terjelaskan melonjak dari tubuhnya. Itulah tandanya pikiran perlahan-lahan menjadi terdistorsi dan jatuh ke jurang kegelapan. Tuan Yingyin, ini, Sang Resi Agung Xuanji punya firasat buruk. Yingyin menatap Xia Xiyun. Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, ia tiba-tiba mendesah pelan dan muncul di hadapan Xia Xiyun dalam sekejap. Ia melepaskan sedikit tekanan dengan santai, yang langsung menekan energi gelap dan aura pembunuh yang melonjak dari Xia Xiyun. Pada saat yang sama, hati Xia Xiyun juga gelisah tak menentu, seakan-akan ada suatu kekuatan yang tak terkendali di bawah pengaruh tekanan Yingyin dan hendak keluar dari tubuhnya. Apakah kita akhirnya sampai pada titik ini? Sang bijak Agung Xuanji tampaknya memiliki firasat akan sesuatu, merasakan 3 bagian kesedihan dan 7 bagian kelegaan. Meskipun agak kejam terhadap Xia Xiyun, hati Tiandao Linglong harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Hanya sedikit napas yang bocor, dan Tiandao Linglong Xin kehilangan kendali. Ia merasakan pemilik aslinya dan mencoba melepaskan diri dari tubuh Xia Xiyun dan kembali sendiri. Xia Xiyun masih terlalu muda di hadapan Lady Yingyin, dan mereka sama sekali tidak sejajar. Xiyun, Xuanji sudah lama menasihatiku untuk tidak melakukan ini, tapi aku tidak mau mengambil langkah ini. Aku yakin prestasimu di masa depan tidak akan kalah dariku. Sambil berbicara, Yingyin berjongkok, mengulurkan tangannya yang ramping, menyentuh dada Xia Xiyun, dan mendesah, namun, kau tidak menghargainya dengan baik dan terlalu mementingkan hubungan romantis itu. Demi musuh yang tak termaafkan, kau rela jatuh ke dalam kebejatan. Aku sungguh kecewa. Jadi sekarang, aku telah memutuskan untuk mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat tangan halus Yingyin tanpa ampun menusuk jantung Xia Xiyun dan menariknya dengan kuat. Mendesis. Seluruh jantungnya langsung direnggut oleh Yingyin. Bab 1646. Jantungnya ditarik keluar dan dipegang di tangan Yingyin. Hati surgawi Dao yang indah tentu saja bukan sekadar hati biasa. Hati ini memancarkan cahaya keemasan yang suci dan murni, seolah-olah hanya ada satu di dunia. Ia meninggalkan tubuh manusia namun tetap berdetak, seakan-akan memiliki jiwa, dan seperti anak kecil, gembira kembali ke suara itu. Tentu saja, hati indah Dao surgawi tidak memiliki kecerdasan. Pada dasarnya, ia hanyalah benda mati. Ia hanya dipengaruhi oleh kekuatan dan akan meninggalkan jejak inangnya setelah bertahun-tahun dipengaruhi. Yingyin pernah memegang hati indah Dao surgawi selama berabad-abad. Meskipun ia mewariskannya ketika ia dan putra kegelapan binasa bersama dan membiarkannya menemukan inang baru, tanda itu tidak sepenuhnya terhapus. Sekarang, tanda milik Yingyin telah aktif sepenuhnya, dan barulah seseorang dapat mendekati Yingyin. Karena mengandalkan orang lain tidak ada gunanya, aku akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Setelah tubuhku pulih, tibalah hari kepulanganmu secara resmi. Yingyin tampaknya sedang berjanji pada benda di tangannya. Sekarang dia tidak memiliki tubuh, dia hanya jiwa, jadi dia terlihat sangat tidak nyata. Namun kekuatannya cukup kuat, sehingga jiwanya hampir sama dengan orang normal. Dia sempat mempertimbangkan saran Xuanji Grid Sage untuk mengambil alih tubuh Xia Xiyun beberapa saat yang lalu, tetapi akhirnya menyerah. Dia ingin menggunakan hakikat kekacauan untuk menciptakan tubuh yang paling sempurna, lalu menyatukannya dengan hati indah Dao surgawi, dan kembali memasuki alam para dewa. Saat itu, entah itu leluhur iblis atau faktor-faktor gelisah yang siap menimbulkan masalah, dia akan menyelesaikannya sendirian. Xiyun, kamulah yang tidak mencintai dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Yingyin melirik Xia Xiyun tanpa rasa simpati, dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dada Xia Xiyun tertusuk dan hati indah Dao surgawinya tercabut, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan. Darah menodai pakaian putihnya dan seluruh tubuhnya, mengalir deras ke tanah. Pemandangan itu berdarah dan kejam. Ekspresi Xia Xiyun muram dan kosong. Lambat laun, pandangannya mulai kabur, dunia perlahan memudar, kekuatannya melemah, dan kesadarannya pun menghilang. Pada akhirnya, dia terjatuh ke dalam genangan darah bagaikan lilin yang tertiup angin. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengannya? Suara Lian Feixiang terdengar lembut di telinganya. Seluruh kekuatannya berasal dari Linglong Heart of Heaven. Jika dia kehilangan Linglong Heart of Heaven, dia akan kehilangan segalanya dan tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Biarkan dia berjuang sendiri, kata Yingyin dengan suara datar dan dingin. Ini, aku mengerti. Di sampingnya, Xia Xiyun samar-samar mendengar langkah kaki beberapa orang menjauh. Namun,
Ia tak punya pikiran lain. Di saat-saat terakhir sebelum kesadarannya lenyap, ia hanya bisa mengingat satu orang. Xiao Chen. Dia bergumam tidak jelas, suaranya begitu lemah hingga dia sendiri pun tidak dapat mendengarnya. Cahaya terakhir dalam pikirannya muncul, menerangi sosok pemuda itu. Meski sangat kabur, dia tetap mengenalinya. Dia mengulurkan tangannya, berusaha sekuat tenaga untuk menyentuhnya, tetapi benda itu terlalu jauh dan tidak nyata, dan dia tidak akan pernah bisa meraihnya. Kutu. Setetes air mata kristal jatuh dan bercampur dengan genangan darah di tanah. Jika ada kehidupan selanjutnya, jangan temui aku lagi. Kalau saja dia tidak membangkitkan hati indah Dao Surgawi, atau kalau saja dia dan Xiao Chen tidak memiliki titik temu sejak awal, mungkin saja segala sesuatunya tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Ia kehilangan hati surgawi yang begitu indah dan menjadi manusia biasa di bumi. Setelah 100 tahun, ia akan menderita karena kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Namun Xiao Chen berbeda. Xiao Chen ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Jika diberi cukup waktu, melampaui semua dewa dan Buddha bukanlah masalah. Dia dan Xiao Chen adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Beberapa hal tidak boleh dipaksakan. Kehadirannya sama sekali tidak dapat memberikan pertolongan apapun kepada Xiao Chen, tetapi malah menjadi beban bagi Xiao Chen, menyakiti Xiao Chen berkali-kali. Maaf. Setelah mengucapkan 3 kata terakhir dalam benaknya, pikirannya benar-benar rileks dan kesadarannya memudar. Kecanduan itu dan tidak pernah bangun lagi. Namun pada saat ini, sosok samar pemuda dalam benaknya tiba-tiba bergerak, berbalik dan berjalan keluar dari ruang dan waktu yang tidak diketahui, melangkah melewati ribuan tahun, dan mendekat selangkah demi selangkah, dan datang ke Xia Xiyun yang terbaring di genangan darah. Xiyun, kamu harus sehat dan tunggu aku kembali. Sambil berbisik pelan, pemuda itu berjongkok dan meletakkan daun bunga kekacauan yang halus di tangannya ke dalam ruang kosong di hati Xia Xiyun. Dalam sekejap, bunga-bunga dan dedaunan yang kacau itu bermekaran dengan energi kehidupan yang menakjubkan, mengisi kembali vitalitas yang hilang dan melepaskan kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyatu ke dalam tubuh Xia Xiyun. Xiyun, bangun, jangan tertidur. Di dunia luar, Meng Qing baru saja pulih kekuatannya, merasa cemas, marah, dan menyalahkan diri sendiri. Dia telah salah paham terhadap Xia Xiyun dari awal hingga akhir, dan secara impulsif mengejarnya ke sini, menyebabkan semuanya menjadi seperti ini. Berhenti, kembalikan hati Linglong. Meng Qing dengan marah mengayunkan pedangnya dan menebas Yingyin, mencoba mengambil kembali hati surga Linglong. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Xia Xiyun. Jika kita selangkah lebih lambat, Xia Xiyun pasti akan mati. Akan tetapi, meskipun dia telah memasuki alam mendekati dewa, dia masih belum sebanding dengan Yingyin. Terlebih lagi, selain Yingyin, ada orang kuat lain yang hampir setingkat dewa. Lancang. Sang Resi Agung Xuanji berteriak dengan marah, dan kekuatan mendekati dewa yang sama meledak, berubah menjadi tirai langit Yin dan Yang Tai Chi untuk memblokir gerakan pedang Meng Qing. Meng Qing tidak dapat bergerak maju atau mundur selama beberapa saat, dan terikat erat serta terjebak di tempatnya. Yingyin berbalik dengan tenang saat ini, menatap Meng Qing dengan tenang, dan berkata, demi leluhurmu, aku tidak ingin melawanmu. Jangan keras kepala seperti Xia Xiyun. Terus kenapa kalau kamu keras kepala dan gak mau bertobat? Kalau orang sepertimu itu adil, aku lebih baik tenggelam dalam kegelapan selamanya. Geram Meng Qing. Orang gila lagi. Yingyin menggelengkan kepalanya dan berjalan ringan ke arah Meng Qing. Karena kau punya pikiran ekstrim seperti itu, aku akan mencabut jiwa pedang leluhur dari tubuhmu untuk mencegah bencana di masa depan. Mendengar ini, Meng Qing secara naluriah ingin mundur. Namun, Sage Agung Xuanji menyeretnya, dan kultivasi Yingyin menjadi jauh lebih kuat. Ia mendekat selangkah demi selangkah, diam-diam menyebabkan kekuatan pedangnya terus runtuh. Sekalipun dia hampir berada pada level dewa, dia masih agak tidak berdaya. Melihat Yingyin hendak menggunakan trik yang sama lagi, dia mengulurkan tangan untuk merebut jiwa leluhur Meng Qing. Tiba-tiba, ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah secara aneh. Jalan agung runtuh, tatanan terganggu, dan dimensi hancur. Serangkaian pemandangan mengerikan dan aneh muncul. Seluruh surga suci, dan bahkan seluruh dunia ilahi, berada dalam kekacauan yang dahsyat. Klik, ledakan. Awan gelap menutupi langit, dan guntur yang dahsyat bergemuruh, meledak di setiap sudut alam dewa. Di langit berbintang di keempat sisinya, lautan aturan diaduk oleh ombak yang mengamuk, dan air laut yang tak berujung menguap dalam sekejap. Di lautan batas di ujung langit atas, puluhan kerajaan besar hancur dan jatuh ke jurang bagai kain compang camping. Miliaran makhluk merasakan ketakutan yang luar biasa dan merangkak di tanah. Apa yang telah terjadi? Xuanji Grid Sage sudah merupakan makhluk kuat yang hampir menjadi dewa, tetapi pada saat ini dia ketakutan dengan pemandangan ini. Bahkan di zaman para dewa, pemandangan seperti itu jarang terlihat. Hanya saat para dewa jatuh akan ada pemandangan surga menangis dan bumi berguncang, tetapi itu jauh lebih sedikit daripada penglihatan yang terjadi sekarang. Yingyin menatap langit, seolah-olah dia juga terkejut, bergumam pada dirinya sendiri, sebuah fenomena aneh telah muncul di langit, dan sebuah tabu pasti telah muncul di dunia. Bab 1647. Ada tabu yang muncul. Tanya Resi Agung Xuanji cepat, napasnya memburu, Tuan Yingyin, tabu macam apa ini? Yingyin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi dilihat dari skalanya, aku khawatir.
Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan bahwa hati indah Dao Surgawi di tangannya juga mengalami perubahan yang tidak biasa, seolah-olah ada kekuatan lain yang menekan tandanya dan mencoba mengambil kendali. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Ekspresi Ying Yin tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dan dia segera berbalik untuk melihat ke belakangnya. Di sana, Xia Xiyun yang tergeletak dalam genangan darah dan seharusnya sudah tidak bernyawa lagi, malah berdiri perlahan-lahan. Aura kegelapan dan kehancuran yang sangat mengerikan, tak terlukiskan, dan sangat jahat menyelimuti sekelilingnya. Darah di tanah mengalir kembali melawan akal sehat, kembali ke tubuh Xia Xiyun setetes demi setetes. Apakah kamu bercanda? Xuanji Agung dan Lian Feixiang sama-sama membelalakkan mata. Pemandangan di depan mereka membalikkan kesadaran mereka. Xia Xiyun tak hanya bangkit kembali, tetapi sosoknya juga tampak berubah, menjadi lebih tinggi dan lebih ramping. Rambut panjangnya berubah menjadi ungu, dan ekspresinya dingin dan cantik, dengan mata yang dalam yang mencerminkan laut darah Shuro dan dunia bawah neraka. Ia tampak seperti dewi bencana yang memandang rendah semua makhluk hidup seperti semut. Temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Alam ilahi yang indah, kau. Mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa memasuki alam ilahi yang indah setelah kehilangan hati surgawi Dao yang indah? Ying Yin tampak mengalami gangguan mental dalam sekejap, emosinya berfluktuasi liar, dan dia menatap Xia Xiyun dengan tidak percaya. Alam ilahi yang indah merupakan keadaan khusus dari putri surga, mirip dengan postur Shuro dari putra kegelapan. Begitu wujud ini diubah, kekuatan tempurnya akan langsung melonjak dan penampilannya juga akan berubah secara signifikan. Tentu saja, dia bisa beralih ke alam ilahi linglong kapan saja, tetapi sekarang sulit baginya untuk beralih. Saat menyerang Xiao Chen sebelumnya, ia hanya bisa berubah selama beberapa tarikan napas dan langsung kembali ke keadaan semula, dan konsumsinya pun sangat besar. Jadi, apa yang terjadi dengan Xia Xiyun di depanku? Dia jelas telah kehilangan hati linglong surga, dan jelas belum menyatukan kekuatan ketiga putri surga lainnya, dan bahkan belum mengalami alam ilahi linglong. Secara logika, dia seharusnya tidak tahu apa itu alam ilahi linglong. Tetapi mengapa dia berubah ke bentuk ini tepat setelah dia tiba-tiba dibangkitkan, dan tampaknya mampu tinggal di sana untuk waktu yang lama tanpa banyak batasan. Tepat saat saya tengah kebingungan, saya tiba-tiba melihat Xia Xiyun mendongak dan mengulurkan tangannya dengan lembut. Ying Yin tiba-tiba merasa telapak tangannya kosong. Hati surgawi Dao Linglong telah menghilang dan tersangkut di tangan Xia Xiyun begitu saja. Hubungan antara aku dan hati indah surgawi telah hilang. Ying Yin terkejut. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan aura terhubung dari hati indah Dao surgawi. Sama seperti dia yang telah mengambil hati Dao Linglong surgawi dari Xia Xiyun sebelumnya, kini Xia Xiyun telah membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif kembali. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ying Yin bingung. Semua ini terlalu aneh dan tidak masuk akal. Apa yang membuatmu terkejut? Suara dingin Xia Xiyun terdengar, dan matanya yang aneh menatap Ying Yin, membuat Ying Yin merasa tidak nyaman. Sebelum Ying Yin sempat berbicara, Xia Xiyun melanjutkan, hati indah Dao surgawi tidak memiliki kecerdasan, tetapi ia dipupuk oleh kekuatan dan diendapkan oleh waktu, meninggalkan jejak inangnya. Alasan kau bisa mengambil hati indah Dao surgawi adalah karena pengaruhmu padanya lebih dalam daripada pengaruhku, dan jejak yang kau tinggalkan lebih kuat daripada pengaruhku. Tapi dengan alasan yang sama, selama tandaku mengalahkan tandamu, tanda itu akan tunduk padaku lagi. Ying Yin tertegun mendengarnya, lalu bertanya dengan suara berat, bagaimana kau melakukannya? Kenapa kau tiba-tiba hidup kembali, dan kenapa kau tiba-tiba berubah menjadi alam ilahi yang indah? Kau bahkan belum mengintegrasikan mata langit, tubuh langit, atau kekuatan langit, jadi kenapa kau tiba-tiba memiliki semua kekuatan itu? Kekuatan surga ada di Bingning, mata surga ada di Jiang Qingyan, dan tubuh surga ada di Huang Fu Yuruo. Dahulu kala, Ying Yin meminta Xuanji untuk menyelidiki dan menemukan semuanya. Asalkan waktunya tepat, dia akan menemukan ketiga orang itu, menyatu dengan hati indah Dao surgawi, dan berubah menjadi putri Dao surgawi seutuhnya. Namun, Xia Xiyun jelas belum bersentuhan dengan tiga kekuatan lainnya, jadi mengapa dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan penuh putri surga? Ambil contoh mata surga. Mata surga seharusnya masih ada di tubuh Jiang Qingyan, tetapi Xia Xiyun sekarang juga memiliki mata surga. Bukankah ini berarti dua pasang mata surga telah muncul di dunia ini? Bukankah ini satu-satunya hal di dunia? Kamu punya banyak pertanyaan, dan aku tidak tertarik menjawabnya satu persatu. Kamu cukup mengerti saja bahwa semua ini diberikan kepadaku olehnya. Kata Xia Xiyun dingin. Dia, Ying Yin tertegun. Orang yang kau kira telah kau bunuh. Kata Xia Xiyun. Maksudmu putra kegelapan. Bagiku, dia hanyalah Xiao Chen. Mustahil, dia sudah mati. Dia dihancurkan sepenuhnya oleh Hao Tian Zhan Wujian dan tidak akan pernah muncul lagi. Bantah Ying Yin. Dia tidak akan mati. Kau tidak bisa membunuhnya. Kalau kau tidak percaya, akan kutunjukkan kekuatan yang dia berikan padaku. Begitu dia selesai berbicara, Xia Xiyun meremas kuat dan menghancurkan hati indah Dao surgawi di tangannya. Peng! Hati indah Dao surgawi berubah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya, yang diwarnai hitam oleh kekuatan gelap di sekitar Xia Xiyun, dan akhirnya membentuk teratai hitam di dadanya. Teratai hitam mengandung kekuatan penghancur dunia yang tak terlukiskan, bagaikan benda paling mengerikan dan terlarang di dunia.
Sekilas pandang saja akan membuat orang gemetar ketakutan dan ketakutan yang tak terjelaskan. Hati indah yang terkutuk, teratai hitam penghancur dunia. Yingyin teringat akan ramalan yang pernah beredar di antara para dewa di zaman dahulu. Wajahnya terus berubah, dan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya masih menghantui hatinya. Jika asal mula segala sesuatu di dunia adalah teratai hijau penciptaan, objek ilahi pertama dari kekacauan, maka asal mula yang sesuai dari setiap kekuatan negatif, kekuatan gelap, dan kekuatan penghancur adalah teratai hitam kehancuran yang tidak pernah dilihat oleh makhluk hidup manapun. Ini adalah bencana yang berkali-kali lebih mengerikan daripada anak kegelapan. Tidak. Bagaimana mungkin teratai hitam kehancuran, yang bahkan para dewa pun belum pernah melihatnya, menampakkan diri padamu? Yingyin menggelengkan kepalanya, ingin menyangkalnya, itu terlalu keterlaluan. Tanpa hati indah Dao Surgawi, Xia Xiyun mungkin hanya manusia biasa. Mengapa? Sudah kubilang, ini hadiah darinya. Mungkin di masa depan, atau mungkin di masa lalu, dia sudah mengatur semua ini. Dia bahkan bisa membalikkan waktu dan ruang, apa kau masih berpikir bisa membunuhnya? Kata Xia Xiyun dingin. Ketika Meng Qing mendengar ini, harapan tiba-tiba muncul di hatinya dan dia menangis kegirangan. Tuan muda tidak mati. Memang, setelah pedang yang terbang dari ruang dan waktu yang tidak diketahui, tampaknya ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya. Benda itu sangat mirip dengan benih teratai kekacauan dan tampaknya menjadi bagian dari teratai hijau kekacauan. Seperti dirinya, Xia Xiyun menerima hadiah tersebut dan menggabungkannya dengan hati linglong yang diibliskan, yang akhirnya menghasilkan teratai hitam. Bagaimana mungkin? Dia hanya putra kegelapan. Apa haknya? Yingyin tak bisa menerimanya. Dia telah membunuh putra kegelapan dengan tangannya sendiri. Bahkan jika putra kegelapan pulih ke puncaknya, ia hanya bisa setara dengannya paling banter. Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan sebesar itu? Membalikkan waktu dan ruang serta menciptakan teratai hitam yang menghancurkan dunia hanyalah sesuatu yang menakutkan dan bahkan para dewa pun tidak dapat melakukannya. Tetapi jika Xia Xiyun berbohong, bagaimana semua ini bisa dijelaskan? Bab 1648. Sebenarnya, Tuan Muda tidak pernah mengakui bahwa dia adalah putra kegelapan. Mungkin kau baru saja melakukan kesalahan. Kata Meng Qing tiba-tiba. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Berdasarkan pemahamannya terhadap Xiao Chen, jika Xiao Chen mengetahui pengalaman hidupnya, dia pasti akan menceritakannya kepada semua orang pada kesempatan pertama dan tidak akan menyembunyikannya. Bagi yang lain, putra kegelapan mungkin melambangkan bencana, sesuatu yang akan mereka hindari dengan segala cara. Namun, ia percaya bahwa mereka yang mendukung Xiao Chen tidak akan keberatan dengan identitas ini. Dia dan aku adalah musuh bebuyutan, bagaimana mungkin aku mengakui kesalahanku? Terlebih lagi, dia telah dikenali oleh giok suci Sura dan menyerap kekuatan roh jahat, membuktikan bahwa identitasnya tak diragukan lagi. Nada bicara Yingyin sangat yakin. Xiao Chen adalah putra kegelapan. Memangnya kenapa kalau iya, memangnya kenapa kalau tidak? Ekspresi Xia Xiyun dingin, bagaikan es yang tak mencair selama 1000 tahun, begitu dinginnya hingga menusuk tulang. Dia mengambil langkah ringan dan berjalan perlahan menuju Yingyin. Sambil berjalan, ia berkata, selama dia orang yang kita kenal, tidak masalah latar belakangnya. Siapapun yang menyakitinya adalah musuh kita. Xia Xiyun memang hanya berjalan, selangkah demi selangkah, sangat lambat. Namun, baru saat Xia Xiyun berada kurang dari 3 kaki di depannya, Yingyin tiba-tiba tersadar dan tanpa sadar terbang mundur, menjaga jarak, dengan ekspresi waspada di wajahnya, seolah-olah dia takut kalau Xia Xiyun akan tiba-tiba menyerang. Kondisi Xia Xiyun saat ini terlalu aneh. Dia tidak bisa merasakan kekuatan Xia Xiyun dan tidak berani bertindak gegabah. Xia Xiyun menatap Yingyin, pupil matanya yang gelap beriak dengan gelombang aneh, seperti air di kolam yang gelap, naik dan turun dengan gelombang aneh. Kau takut? Ia menyeringai. Dulu, kau begitu sombong, seolah tak ada apapun di dunia ini yang sepadan dengan rasa takut atau kekhawatiranmu. Kenapa sekarang kau begitu berhati-hati sampai tak berani mendekatiku? Yingyin merasa marah tanpa alasan ketika mendengar ini. Sebagai pemilik pertama hati Dao Linglong Surgawi, semua dewa menghormatinya. Sekarang, ia diejek oleh seorang junior, sungguh konyol. Jangan berpikir kau pasti bisa mengalahkanku hanya karena kau memiliki teratai hitam kehancuran. Selama kau belum mencapai tingkat dewa, aku tidak akan takut padamu. Kata Yingyin dengan nada dingin, berikan segalanya, dan mari kita bertarung dengan adil. Xia Xiyun masih menatap Yingyin, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan egois. Aku akan menunggu Xiao Chen kembali. Saat itu, dia akan memutuskan apakah kamu hidup atau mati. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas dan muncul di samping Meng Qing, meraih pergelangan tangan Meng Qing dengan tangan kanannya. Kemudian dia melambaikan tangan kirinya, lalu muncullah pedang panjang yang memancarkan kekuatan penghancur tak terbatas. Hao Tian Zhan Wujian. Seru Sage Agung Xuanji sambil menatap pedang di tangan Xia Xiyun. Dari segi penampilan, sama persis dengan Hao Tian Zhan Wujian. Namun auranya sungguh bertolak belakang. Hao Tian Zhan Wujian murni dan suci, melambangkan kekuatan cahaya tertinggi di dunia. Pedang ini sangat jahat dan mungkin mewakili kekuatan gelap paling ekstrim di dunia. Versi iblis dari Hao Tian Zhan Wujian. Inti dari Hao Tian Zhan Wujian adalah kekuatan kental Putri Langit.
Xia Xiyun sepertinya sengaja menjelaskan hal ini kepada Sage Agung Xuanji. Kemudian ia berbalik menatap Sage Agung Xuanji dan berkata, Xuanji, berlatihlah dengan baik. Lain kali kita bertemu, jika suasana hatiku sedang tidak baik, aku akan membunuhmu dulu. Kata-kata yang sangat tenang dan acuh tak acuh ini, tanpa sedikit pun emosi, seperti kekuatan surga, mengejutkan Xuanji dengan hebat. Kemudian, dia merasakan kehinaan dan kemarahan yang tak berujung, dan menunjuk Xia Xiyun, kamu. Setelah sekian lama, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia ingin memarahinya, tetapi rasanya ia tidak punya hak untuk melakukannya. Ia sudah lama membujuk Yingyin untuk mengambil alih tubuh Xia Xiyun. Jika aku ingin bertarung, aku mungkin bukan tandingan Xia Xiyun saat ini. Setelah sekian lama mendidik Xia Xiyun, dalam hatinya, Xia Xiyun selalu bersikap lembut dan lemah, serta tidak pernah memiliki sifat pemarah. Tetapi sekarang Xia Xiyun malah mengucapkan kata-kata ingin membunuhnya dengan begitu entengnya. Dia tidak menganggap Xia Xiyun mengancam atau bercanda. Xia Xiyun saat ini memberinya rasa jarak yang sangat aneh. Dia benar-benar membenci semua makhluk hidup dan tidak menganggap serius kehidupan apapun. Menantikan pertemuan kita berikutnya. Xia Xiyun meninggalkan sepatah kata, mengangkat pedang Hao Tian Zanwu di tangannya, beresonansi dengan teratai hitam penghancur dunia, melepaskan kekuatan pamungkas, dan menebas ke arah langit. Mendesis. Energi pedang membelah langit dan sebuah jalan pun muncul. Xia Xiyun meraih Mengking dan bergegas masuk ke lorong, menghilang di depan Yingyin dan yang lainnya. Apakah ini kekuatan teratai hitam penghancur dunia? Yingyin menatap lorong yang cepat menghilang itu dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia merasakan krisis yang kuat. Dia harus menerobos alam dewa dengan cepat, jika tidak, jika Xia Xiyun benar-benar kembali, bahkan dia dan orang-orang dari 6 jalan langit dan bumi mungkin tidak akan mampu menghentikannya bersama. Tuan Yingyin, bagian yang tadi. Sang bijak Agung Xuanji tampak telah melihat sesuatu dan menampakkan raut wajah terkejut dan ragu. Yingyin mengangguk dan berkata, kau tidak salah. Itulah jalan menuju alam kegelapan. Tak seorang pun di bawah para dewa dapat membuka jalan antara kedua alam itu, tetapi teratai hitam penghancur dunia tampaknya memiliki kemampuan khusus dalam hal ini. Setelah perang singkat namun sengit, Lei Tingtian hancur berkeping-keping. Ruang yang hancur dan aturan yang dilanggar belum pulih hingga kini. Dalam pemandangan yang menyedihkan ini, sesosok tubuh yang diselimuti kabut terbang perlahan, seakan sedang memeriksa sesuatu. Setelah sekian lama, sosok itu berhenti di puncak gunung, memandang jejak ruang tepat di depannya, dan memeriksanya beberapa kali. Benarkah itu benar-benar hilang? Itu di luar dugaanku. Dewa takdir bergumam pada dirinya sendiri, 3 bagian keraguan dan 7 bagian kelegaan. Tegasnya, dialah yang memicu perang ini. Dia mengungkapkan identitas Xiao Chen sebagai putra kegelapan kepada Raja Iblis tak terkalahkan, dan meminta Raja Iblis tak terkalahkan untuk mempersiapkan bala bantuan dan giok suci Sura terlebih dahulu. Selama pertarungan, Surah Holy Jade sepenuhnya membangunkan Xiao Chen, yang pada gilirannya membuat khawatir pemilik hati Dao Linglong surgawi. Namun, niat awalnya adalah agar Xia Xiyun dan Xiao Chen bertarung satu sama lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang datang adalah Yingyin, pembawa acara generasi pertama Linglong Heart. Kalau tidak salah ingat, Yingyin memang binasa bersama putra kegelapan, tapi kebangkitannya sungguh menarik. Gumam Dewa Takdir, lalu tertawa dalam hati, apakah ini ada hubungannya dengan sosok dari 6 jalan semesta? Setelah sekian lama tertidur, inilah saatnya untuk benar-benar mengambil langkah itu. Di dunia ini, jika seseorang bisa melawan hukum alam dan menjadi dewa. Cek-cek, aku sangat menantikannya. Pada saat ini, sesosok putih tiba-tiba muncul di depan Dewa Takdir. Ming Yue, kamu sangat aktif akhir-akhir ini, berlarian kemana-mana. Dewa Takdir tahu siapa yang datang tanpa menoleh. Sangguan Ming Yue mengenakan kerudung putih, dan pakaiannya seputih salju. Bahkan ketika berdiri di hadapannya, ia memberikan kesan halus dan ilusi. Suaranya begitu halus saat ia berkata dengan lembut, Guru, bukan aku yang aktif, melainkan engkau. Setiap kali aku mencoba mencarimu, engkau tak kunjung ditemukan. Bab 1649. Begitu. Kupikir akulah yang mencarimu, tapi ternyata kaulah yang mencariku. Dewi Takdir terhibur. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kau, Dewi Takdir yang berulang kali membangkang tuanmu, begitu ingin menemukanku? Tuan, Anda seharusnya tahu betul bahwa saya tidak pernah menentang keputusan Anda. Kata sangguan Ming Yue. Mendengar ini, Dewa Takdir berbisik, apakah kau berbohong dengan mata terbuka? Setiap kali aku meminta 9 pejabat surgawi takdir untuk bertindak, kau selalu mencoba menghentikanku dan menghancurkan rencanaku. Jangan menilai sesuatu dari penampilannya. Kata sangguan Ming Yue. Sabotase yang kulakukan terhadap rencana itu sebenarnya bagian dari rencana guru. Ambil contoh insiden Xia Xiyun. Guru tidak pernah berniat menyakitinya karena beliau tahu sejak awal bahwa Xiao Chen dan aku adalah kenalan lama dan pasti akan campur tangan untuk mengganggu operasi divisi 9 surga. Kedengarannya menarik. Dewa Takdir terkekeh. Guru, meskipun aku tahu bahwa aku dan 9 langit, sang pengendali takdir, hanyalah bidak catur di tanganmu, yang bergerak sesuai lintasan yang kau tetapkan, apapun yang terjadi, aku berterima kasih atas kebaikanmu saat itu. Sangguan Ming Yue menghela napas, jadi, ada beberapa hal yang ingin kuingatkanmu. Jarang sekali kau punya hati seperti itu. Kata Dewa Takdir.
Kalau begitu, izinkan aku mendengar apa yang ingin kau katakan. Sangguan Mingyue menatap ke kejauhan, matanya berkilat kabut, halus, dan samar. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, Guru, hanya karena kita mengolah jalan takdir, bukan berarti kita benar-benar mengendalikannya. Takdir sejati itu cepat berlalu dan tak terduga. Tak seorang pun dapat mengendalikannya, dan tak seorang pun dapat melampauinya. Mingyue, gurumu telah melampaui takdir. Tegas Dewa Takdir. Guru, bagaimana Anda tahu bahwa takdir transendental yang Anda rasakan sebenarnya bukan bagian dari takdir? Tanya Sangguan Mingyue. Seperti yang saya katakan tadi, di permukaan, saya telah melanggar kehendak guru, tetapi sebenarnya, ini disengaja dan merupakan bagian dari rencana guru. Dewa Takdir tercengang saat mendengar ini, dan tampak tertegun sejenak, seolah-olah kognisinya yang sudah lama dipegang telah terbalik, membuka cakrawala baru dan menyingkapkan area baru. Namun, ia jelas tidak bisa menerima kenyataan ini, apalagi diajar oleh muridnya sendiri. Maka ia pun marah dan berkata, Mingyue, sudah berapa lama kau mengenal jalan takdir? Dengan pengetahuanmu yang minim, kau pikir kau bisa pamer di depan guru kami. Tahu bukan tentang keabadian. Guru, Anda terobsesi dengan penampilan. Kata Sangguan Mingyue, Anda terlalu buta terhadap takdir Anda sendiri. Anda pikir dunia yang Anda lihat adalah esensi dunia, tetapi Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah tersesat di dalamnya. Lelucon apa ini? Dewa Takdir akhirnya berbalik dan memelototi Sangguan Mingyue dengan marah, kau bahkan tidak pantas menggunakan filosofi kosong seperti itu untuk menuduhku. Aku tidak menyalahkan guru, aku hanya mengingatkanmu. Sangguan Mingyue menghela napas, Guru, apakah kau benar-benar berpikir Xiao Chen adalah putra kegelapan? Dewa Takdir bersenandung, tentu saja, ini tidak diragukan lagi. Kurasa tidak. Sangguan Mingyue menggelengkan kepalanya. Xiao Chen tetaplah Xiao Chen, dan putra kegelapan tetaplah putra kegelapan. Mereka mungkin ada hubungannya, tapi mereka jelas bukan orang yang sama. Di dunia putih tak berujung, Xiao Chen membuka matanya, melihat sekelilingnya, lalu mulai berpikir. Selamat datang di kerajaanku. Tiba-tiba, suara jahat terdengar di dunia putih. Xiao Chen mendongak dan melihat udara hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depannya, perlahan mengembun menjadi singgasana yang agung dan agung. Di atas singgasana, seorang pemuda jahat bersandar dengan malas dan arogan, menatap Xiao Chen dengan tatapan ingin tahu. Kerajaanmu. Xiao Chen tampak tenang dan kalem saat melihat pemuda jahat itu. Kalau aku tidak salah, ini dunia spiritualku, kan? Bagaimana bisa ini menjadi kerajaanmu? Tegasnya, ini kedua kalinya saya melihat pemuda jahat ini. Terakhir kali adalah selama persidangan iblis batiniah di menara kanonisasi. Terlebih lagi, Xiao Chen mengetahui identitas pemuda jahat itu sejak awal. Putra kegelapan, atau putra bencana. Dewa Takdir, Raja Iblis yang tak terkalahkan, dan tuan rumah generasi pertama hati Linglong semuanya menganggapnya sebagai putra kegelapan, dan itu bukan tanpa dasar. Dia dan putra kegelapan memang memiliki hubungan. Tempat ini memang dunia spiritualmu, tapi mulai sekarang, tidak lagi. Selalu ada sedikit pesona jahat di sudut bibir pemuda jahat itu, seolah-olah itu bukan disengaja, melainkan memang sifatnya. Aku tidak begitu mengerti maksudmu. Kata Xiao Chen ringan. Sederhana saja, kata pemuda jahat itu. Mulai sekarang, identitas kita akan tertukar. Aku akan menjadi penguasa tubuh ini, dan kau akan dipenjara di sini. Tentu saja, jika kau tidak ingin menjalani kehidupan yang gelap dan sepi ini, aku juga bisa membiarkanmu pergi dan membiarkanmu menghilang sepenuhnya. Apa kau begitu yakin bisa menguasai sarang orang lain? Xiao Chen tampak mencibir. Oh, kartu truf terbesarmu adalah meminjam kekuatanku. Kata pemuda jahat itu, kalau tidak, bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa sampai sejauh ini? Kurasa aku harus mengoreksimu. Kata Xiao Chen, antara kau dan aku, harus ada perbedaan yang jelas antara kekuatan utama dan kekuatan sekunder. Kekuatanmu diberikan olehku, bukan aku yang meminjam kekuatanmu. Pemuda jahat itu tertegun mendengar ini, lalu tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon lucu. Xiao Chen, apa kau sudah gila? Kau benar-benar bilang kekuatanku diberikan olehmu. Sulit dimengerti. Xiao Chen menatap pemuda jahat itu dan berkata dengan tenang, hati-hati, jangan teralihkan. Begitu dia selesai berbicara, pemuda jahat itu tertegun sejenak, dan kesadarannya seperti dalam keadaan tak sadarkan diri sesaat. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati Xiao Chen yang tadinya berdiri di hadapannya, tiba-tiba duduk di singgasana, menatapnya dengan dingin bagai raja yang tak bisa diganggu-gugat. Salah. Pemuda jahat itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dan ekspresinya berubah drastis. Singgasana Xiao Chen tampak seperti singgasana yang dipadatkan dari kekuatannya. Dalam keadaan trans itu, posisi dia dan Xiao Chen tiba-tiba berubah, dan identitas mereka diam-diam terbalik. Xiao Chen duduk di singgasana, dan dia berdiri di posisi di hadapan Xiao Chen. Apa kau masih ingin menekankan bahwa ini kerajaanmu? Xiao Chen duduk tegak di singgasana, suaranya semegah langit, bagaikan hakim yang mengadili seorang tahanan. Emosi pemuda jahat itu memang sempat bergejolak, seolah baru saja menghadapi sesuatu yang amat keterlaluan, namun ia segera menguasai diri dan mencibir, itu cuma tipuan, cuma iseng. Keahlian kecil ini sungguh tidak pantas dipamerkan. Kata Xiao Chen, kita sudah lama terjerat.
Hari ini saatnya untuk mengakhirinya untuk selamanya. Haha. Pemuda jahat itu tertawa terbahak-bahak, roh jahat dalam tubuhnya menjadi gelisah, kekuatan jahat melonjak, dan penampilannya berubah drastis di bawah kekuatan jahat yang masih ada. Rambut putihnya yang berkibar dan sosoknya yang ramping semuanya menunjukkan kegilaannya yang amat sangat, membuat dunia spiritual virtual ini seolah tak mampu menahan kekuatannya dan akan runtuh. Ini adalah postur Sura yang sama seperti Xiao Chen, postur terkuat yang hanya bisa diubah oleh putra kegelapan. Xiao Chen, kau hanyalah tubuh fana biasa, tak mampu menyerap batu giok suci Sura. Aku telah menyerap semua kekuatan roh jahat batu giok suci Sura. Aku telah pulih ke puncak kekuatanku. Kau tak bisa lagi menekanku. Bab 1650. Melihat pemuda jahat itu berubah menjadi wujud Sura, Xiao Chen hanya tersenyum tipis. Tidak ada tanda-tanda penindasan, melainkan sedikit ejekan. Namun, pemuda jahat itu jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Saat ini, ia merasa puas dengan kekuatannya dan dipenuhi dengan kesombongan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi dia akhirnya pulih ke puncaknya lagi. Sekarang, hanya dengan berpikir sejenak, dia bisa menerobos kurungan yang mengikatnya, membunuh Xiao Chen, dan menjadi tuannya. Sudah selesai berfantasi. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk menyela pemuda jahat itu. Sudah waktunya kau merasakan kejamnya kenyataan. Mendengar ini, pemuda jahat itu mencibir Xiao Chen dan berkata, aku bisa membunuhmu hanya dengan pikiran. Haha. Xiao Chen duduk tegak di singgasana, merentangkan tangannya dan berkata, mengapa kamu tidak mencobanya? Hati pemuda jahat itu mencelos, merasa ada yang tidak beres. Namun setelah berpikir panjang, ia tak bisa membayangkan kartu truf apa yang dimiliki Xiao Chen untuk melawannya. Sekarang dia sebanding dengan para dewa, dan tidak ada penjara yang dapat menahannya lagi. Menggertak. Pemuda jahat itu menjernihkan pikirannya dan mengumpulkan semua kekuatan jahat dalam tubuhnya ke satu tempat, mengubahnya menjadi tombak jahat penghancur dunia yang memancarkan aura pembunuh tak berujung. Ini adalah senjata kelahirannya, tombak pembunuh reinkarnasi, yang sifatnya sama dengan pedang pemotong langit cerah yang digunakan oleh Putri Surga. Hanya seseorang dengan takdir putra kegelapan yang dapat memadatkannya. Menurut pendapatnya, tombak Pluto Sura yang biasa digunakan Xiao Chen tidak dapat dibandingkan dengan tombak pembunuh samsara. Segala hal tentang Xiao Chen hanyalah tiruannya, hanya versi terdegradasi darinya. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu, si palsu, apa sebenarnya kegelapan itu. Pemuda jahat itu mengacungkan tombak pembunuh samsara, dan seketika seluruh ruang putih terguncang bagai gelombang kain, dan miliaran aturan meledak dan diserap oleh ujung tombak itu. Mati, bunuh para dewa dan hancurkan Tao. Senjata itu melesat dengan kekuatan dahsyat, menyapu langit bagai 1000 anak panah, dan melesat ke arah Xiao Chen. Tembakan ini, membunuh para dewa dan menghancurkan Tao bukan hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar dapat membuat para dewa sejati takut padanya. Namun, Xiao Chen duduk tegak, seolah-olah dia tidak melihat tembakan pembunuh dewa. Tepat ketika pistol itu mendekat dalam jarak 1 kaki dari Xiao Chen dan hendak menyentuhnya dan menelannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kekuatan tombak yang menyapu tanpa henti itu melemah dalam sekejap. Di hadapan aura Xiao Chen yang damai dan tenang, tombak itu seakan menyatu, bagaikan permukaan air yang tenang, tanpa jejak niat membunuh. Apa, ini? Pemuda jahat itu tiba-tiba terkejut. Ia bisa merasakan kekuatan tembakannya masih ada, tetapi di luar kendalinya, ia tidak bisa menyerang Xiao Chen. Seolah-olah dia sedang memegang batu bata dan menghancurkannya ke arah Xiao Chen, tetapi batu bata itu tiba-tiba berhenti di depan Xiao Chen dan melayang di sana, tanpa serangan lebih lanjut. Apakah kamu tahu di mana kamu tersesat? Xiao Chen menatap pemuda jahat itu dengan tenang, seolah semuanya sudah terkendali. Tidak. Bagaimana kau melakukannya? Pemuda jahat itu tidak mengerti. Sudah kubilang sebelumnya, meskipun kau dan aku sekarang tergabung dalam satu komunitas, ada perbedaan yang jelas antara yang utama dan yang sekunder. Kekuatanmu diberikan olehku. Bukankah terlalu konyol jika kau menggunakan kekuatan yang kuberikan padamu untuk menyerangku? Tanya Xiao Chen. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau memberikan kekuatanku? Kata pemuda jahat itu dengan nada menghina. Selama zaman para dewa, saat aku melawan para dewa, kau bahkan tidak tahu di mana aku berada. Itu masa lalu. Kau pernah mati sekali. Apa kau lupa? Tanya Xiao Chen tenang, kau dan generasi pertama hati indah Dao Surgawi telah binasa bersama. Banyak hal akan diatur ulang. Tetapi sekarang aku telah terbangun lagi, dan ingatan serta kekuatanku masih ada. Kata pemuda jahat itu. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya dengan tenang, lalu menurutmu bagaimana kamu bangun? Pemuda jahat itu sedikit terkejut dan berkata, ketika saatnya tiba, dia akan bangun dengan sendirinya. Jangan membohongi diri sendiri. Kau harus mengerti bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan alami. Xiao Chen menatapnya tajam dan berkata, seperti reinkarnasi Liu Li, putri Phoenix leluhur, dan warisan hati Dao Linglong Surgawi, tanpa rangsangan eksternal, mustahil untuk bangkit secara alami dan kau akan dilupakan selamanya. Stimulasi eksternal. Pemuda jahat itu sedikit mengernyit, lalu mencibir, apa kau mencoba mengatakan bahwa kau lebih unggul dariku karena aku dibangunkan olehmu? Kau bisa memahaminya seperti itu, tapi esensinya jauh lebih rumit dari itu.
Kata Xiao Chen, alasanku mengatakan kekuatanmu diberikan olehku adalah karena hubungan sebab akibat di antara kita telah tergantikan. Bukan hanya kekuatanmu, kehidupanmu saat ini diberikan olehku, atau bahkan diciptakan olehku. Penciptaan. Pemuda jahat itu menatap Xiao Chen seolah-olah dia orang gila. Apakah kamu tahu tentang takdir dan sebab akibat? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Omong kosong. Aku sudah bertemu dengan Dewa Takdir dan Dewa Karma. Kata pemuda jahat itu dengan nada menghina. Tidak ada yang istimewa. Selama kau cukup kuat, takdir dan karma takkan mampu menahanmu. Ini memang bukan membual. Di puncaknya, putra kegelapan setara dengan para dewa. Dewa takdir dan dewa karma bagaikan semut di hadapannya. Namun, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak sedang membicarakan dua orang, atau jalan takdir dan jalan karma. Aku sedang membicarakan keberadaan yang objektif, namun takdir dan karma yang tak kasat mata dan tak berwujud. Takdir adalah sesuatu yang dimiliki setiap makhluk hidup, yang mencerminkan peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Sebab dan akibat adalah saling ketergantungan semua hal. Semua makhluk hidup di dunia berkultivasi untuk mencapai puncak Dao Agung. Dan mereka yang kuat yang berdiri di puncak Dao Agung mengejar transendensi. Transendensi, tentu saja, berarti melampaui takdir dan karma, serta terbebas dari segala batasan. Namun pada kenyataannya, dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada makhluk hidup yang pernah mampu benar-benar melampaui, dan akan selalu hidup di bawah batasan takdir dan karma. Ini hanya menunjukkan bahwa kau picik. Semua dewa punya kemampuan untuk mengubah takdir dan mengesampingkan sebab akibat. Pemuda jahat itu mendengus. Menentang takdir dan mengubahnya, bagaimana kau tahu kalau takdirlah yang sengaja mengubahnya untukmu? Xiao Chen berkata dengan tenang, apa yang kau sebut mengubah takdir sebenarnya hanyalah bagian dari takdir yang telah ditentukan, bukan transendensi. Pemuda jahat itu tertegun dan berkata dengan marah, teorimu absurd. Menurut apa yang kau katakan, transendensi sama sekali tidak ada. Kecuali seseorang mati atau waktu berhenti, takdir dan sebab akibat akan selalu ada. Itu tidak sepenuhnya benar. Kata Xiao Chen, memang ada cara untuk melampaui batas di dunia ini, dan itu satu-satunya cara. Apa itu? Apa yang saya sebutkan sebelumnya, penciptaan. Membuat. Benar sekali. Xiao Chen menatap pemuda jahat itu dan berkata, seperti katamu, selama manusia masih hidup, mereka pasti akan ditemani oleh takdir dan karma. Jika kau ingin melampauinya, kau hanya bisa memotong takdir dan karma yang ada terlebih dahulu, lalu menciptakan takdir dan karma yang sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Setelah penciptaan, dirimu sendiri menjadi sumber takdir, sebab dan akibat. Segala sesuatu di sekitarmu akan berputar di sekitarmu dan berubah seiring perubahanmu. Nada bicara Xiao Chen serius dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tengah menyatakan sesuatu yang sangat biasa namun sangat benar. Jalan utamaku adalah berkreasi. Seringkali, banyak hal, kulakukan tanpa sengaja, tetapi pada akhirnya, semuanya akan berubah karena takdir dan sebab akibat yang kuciptakan. Di bumi, aku bertemu Xion. Berkat pengaruhku, hati halus Dao surgawinya perlahan-lahan terbangun. Demikian pula, kau seharusnya binasa bersama pemilik hati halus yang asli, tetapi kau juga dipengaruhi olehku, dibangkitkan olehku, dan terpenjara di dunia spiritual ini. Juga, Liu Li bereinkarnasi sebagai Dai Qianwu. Dai Qianwu secara bertahap membangkitkan garis keturunan Phoenix leluhurnya melalui kontak denganku. Ada juga Bingning, Ling Hujing, Meng Qing. Banyak orang yang awalnya biasa saja atau yang biasanya pendiam, semuanya telah berpetualang atau perlahan-lahan terbangun di bawah pengaruhku. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah keharusan. Keberadaan saya adalah kunci untuk memengaruhi semua perubahan. Semua sebab dan akibat ini diciptakan olehku. Bersambung.